Halo adik-adik kelas 6. Selamat datang kembali di channel Mikael Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita masuk kepada bab 2, yaitu mengenai operasi hitung campuran. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Baik, kita mulai saja. Yang pertama itu kita masuk operasi hitung campuran bilangan caca. 1. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, adik-adik, di sini adalah kriteria dan langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan caca ya. Yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Lalu kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Nah, kita diminta untuk mengawali pekerjaan dari kiri dulu ya. Kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Kecuali terdapat soal dalam tanda kurung, kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Nah, adik-adik, jika ada soal dalam bentuk di dalam kurung, maka itu diminta untuk terlebih dahulu diselesaikan. Seperti contoh, nah ini di sini ada 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880 sama dengan, nah adik-adik, ini kita kerjakan urut dari kiri dulu ya, dimana yang pertama kita kerjakan itu yang 5.675 ditambah 4.750 itu hasilnya 10.425. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 3.880. Nah, ini ya, jadi hasilnya itu nanti adik-adik boleh coba 10.425 dikurang 3.880 itu hasilnya 6.545. Nah, di sini kakak hanya menerangkan bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung bilangan caca ya, baik itu penjumlahan dan pengurangan. Baik, nomor 2. Nah, adik-adik, di nomor 2 ini ada bentuk soal yang dimana ada pengurangan di dalam kurung ya, maka kerjakan operasi hitung yang ada di dalam kurung. Nah, itu yang terlebih dahulu. 3.375 ditambah 4.250 dikurang 2.620. Nah, ini di dalam kurung, maka kita selesaikan dulu. Maka ini tetap kita buat 3.275 ditambah, nah ini dari sini ya, tambah 1.630. dah 1.360 ini adalah hasil dari 4.250 dikurang 2.620. Maka hasil dari 3.275 ditambah 1.630 itu hasilnya 4.905. Nah, adik-adik, nanti adik-adik boleh coba dalam pengurangan penjumlahannya. Kakak di sini hanya menerangkan bagaimana cara pekerjaannya saja. Baik, kita lanjut ke operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, adik-adik, di operasi hitung perkalian dan pembagian ada juga kriteria atau aturan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Kemudian kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Lalu kecuali terdapat soal dalam tanda kurung, kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Nah, sama seperti penjumlahan dan pengurangan adik-adik ya. Tetap kita kerjakan dulu yang jika ada tanda kurung, kita kerjakan tanda kurung, itu ada terkecualinya. Kemudian yang pertama itu kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Tetap kita kerjanya dari kiri ya. Baik, contoh 250 dikali 50 dibagi 25. Nah, ini adik-adik, kita kerjakan yang ini dulu. Kita start dari kiri itu ya. Kita ingat saja, kita start dari kiri dulu. Yang 250 dikali 50, maka 250 dikali 50 itu hasilnya
12.500. Lalu kita bagikan dengan 25 ya. Maka 12.500 dibagi 25 itu hasilnya 500. Lalu kita masuk ke contoh 2. 1.500 dibagi 50 dikali 14. Nah adik-adik, sama juga kita kerja urut dari kiri ya. Sama juga contoh seperti yang nomor 1. Lalu kita masuk ke contoh yang ketiga. 75 dikali 250 dibagi 25. Nah adik-adik, ini ada soal dalam bentuk kurung, maka kerjakan dari operasi yang ada dalam tanda kurung. Nah 75 yang tetap kita buat dulu, lalu kita cari hasil yang dalam kurung ini. 250 dibagi 25 ya, hasilnya itu 10. Maka 75 dikali 10 itu hasilnya 750. Kalau masalah penjumlahan ini nanti adik-adik boleh cari sendiri ya. Baik, kita lanjut lagi. Operasi hitung campuran bilangan caca. Nah adik-adik, aturan pengerjaan operasi hitung bilangan caca. Yang pertama itu, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah ini adik-adik harus digarisbawahin atau diingat. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah ini yang paling utama ya. Ini yang paling utama. Lalu operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Nah itu adik-adik yang perlu diingat ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah di sini ada contoh, misalnya seperti ini. 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang 1500 dibagi 30. Nah adik-adik, ada dalam tanda kurung, maka kita kerjakan dulu yang tanda kurung ya. Dimana nih 1500 dibagi 30 ini harus terlebih dahulu kita kerjakan, atau kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu ya. Dimana 250 ini tetap dulu kita buat ya kan. Kemudian 40 kali 150 ditambah 40 kali 150. Kemudian yang ini yang hasil dari dalam kurung ini 1500 dibagi 30 itu 50. Maka kita buat di sini ya. Kita buat dia berurut ya. Kemudian 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang 6. Nah di sini kan ada operasi kali, maka ini harus terlebih dahulu kita kerjakan. Nah jadi 250 kita tulis, 40 dikali 150 itu hasilnya 6000 ya, dikurang 50 kita tetap tulis dulu. Kemudian kita lihat yang ada operasinya tinggal tambah dan kurang, maka kita kerjakan dari kiri. Operasi penjumlahan dan pengurangan kerjakan urut dari kiri. Nah jadi 6250 dikurang 50 sama dengan 6200 ya. Paham ya sampai di sini? Kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Nah ini ada contoh soal yang lain seperti 1500 dikurang 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Nah dia katakan di sini, atau kita lihat di sini ada operasi kurang, bagi, tambah, kali. Nah kita kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu ya, diingat itu. Seperti yang tadi dari langkah-langkah dan aturannya. Jadi kita kerjakan perkalian atau pembagian, maka di sini 400 dibagi 50 itu hasilnya 8 ya. Maka 1500 ini tetap kita buat dulu di sini. Kemudian dikurang 8. Dari mana 8 ini? 8 ini adalah 400 dibagi 50. Kemudian ditambah. Nah ini ditambah. Ini ada operasi perkalian. Jadi ini terlebih dahulu kita kerjakan ya. Maka 200 dikali 5 itu hasilnya 1000. Maka operasinya sekarang sudah berubah, yaitu 1500 dikurang 8 ditambah 1000. Paham ya adik-adik? Nah jadi hasilnya itu 1500 dikurang 8 itu 1492. Kemudian ditambah 1000, maka hasilnya 2492 ya. Paham ya sampai di sini? Baik, kita lanjut lagi.
Kita masuk menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, di sini juga ada aturan-aturan atau langkah-langkah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pahami soal cerita dengan baik, kemudian tuliskan matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Lalu hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Nah, ini adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau menyelesaikan soal dalam bentuk cerita ya. Contoh, Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya. Sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Nah adik-adik, Mita memiliki 12 kantong katanya. Maka kita buat 12 kantong, oke? Atau dari awal dari sini saja ya. Kita buat 12 kantong ini. Kemudian setiap kantong berisi 36 bungkus, maka setiap kantong itu berisi 36 bungkus, maka dikali 36. Kemudian permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak ya. Maka ada kata dibagikan, maka kita bagi saja. Nah, jadi bentuk matematikanya seperti ini ya, bentuk soal matematikanya. Jadi 12 dikali 36 dibagi 27. Nah ini dia nih ya, 12 dikali 36 itu hasilnya 432. Kita kerja dari kiri dulu ya, karena operasinya bagi dan kali itu sama-sama kuat ya. Jadi kita mulai dari kiri. Hasil yang 12 kali 36 itu 432. Lalu kita bagi 27, itu hasilnya 16. Nanti adik-adik boleh coba cara pembagiannya ya. Di sini kakak tidak terangkan. Jadi banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Jadi ke 27 teman Mita tersebut mendapat 16 bungkus permen masing-masing. Paham ya adik-adik? Nah, sampai jumpa di materi berikutnya. Jika adik-adik masih bingung, silahkan cantumkan di kolom komentar. Nanti kakak akan coba respon. Sampai jumpa di materi berikutnya.